Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Strategi Pemerintah Terkait Ketahanan Pangan di Indonesia pasca COVID-19 dari sisi pengembangan wilayah dan potensi pedesaan. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Arsyad Maulana, NRP 148, Salsabila Yusra 025, Iswatun Hasanah 028, Fahri Asmiaulia 108, Raihan Pasha 111 dan Safira Mutiara 121. Terbelakang. Akhir-akhir ini di dunia dihebohkan dengan keberadaan wabah virus corona. Wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, melainkan berdampak juga terhadap ketahanan pangan suatu wilayah. Munculnya pandemi COVID-19 mengharuskan kontribusi masyarakat yang ada di pedesaan lebih dimaksimalkan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk saat ini dengan meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan kepada petani kecil. Ya, dari latar belakang tersebut, kelompok kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana kondisi ketahanan pangan pasca COVID-19. Kedua, bagaimana potensi desa dapat menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Tiga, bagaimana strategi pemerintah dalam memperkuat kondisi ketahanan pangan di Indonesia melalui pengembangan wilayah desa yang ada di Indonesia. Tujuannya itu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kondisi ketahanan pangan pasca COVID-19. Dua, untuk mengetahui bagaimana potensi desa dapat menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Tiga, untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan wilayah desa di Indonesia. Manfaat. Pertama, agar pemerintah dapat mengetahui apakah potensi desa dapat menjamin ketahanan pangan pasca COVID-19. Dua, agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana potensi desa dapat menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Tiga, agar dapat tercipta sumber daya manusia berkualitas yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Ketahanan pangan sebagai yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan basis pada keragaman sumber daya lokal. Selanjutnya, potensi desa. Potensi desa dapat diartikan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan wilayah. Menurut Firman dan Alonso, pada tahun 1978, pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kondisi ketahanan pangan di Indonesia. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa cabai besar mengalami defisit pada bulan Maret 2020 dan daging sapi mengalami defisit juga. Next. Dari sisi supply, komoditas pangan penting dalam negeri seperti beras dan jagung tampaknya akan mencukupi hingga 3-4 bulan ke depan. Sementara itu, komoditas pangan yang selama ini mengandalkan impor seperti bawang putih dan daging sapi kerbau tampaknya perlu menjadi perhatian serius karena perkiraan stok hingga bulan Mei 2020 tampaknya tidak mencukupi. Berikut tabel kondisi ketahanan pangan pada bulan Juni hingga Agustus. Dapat diketahui juga terdapat komoditas bawang putih yang mengalami defisit dan daging sapi atau kerbau yang juga mengalami defisit. Dan masih memerlukan tambahan penerbitan RIPH dan persetujuan impor PI baru. Produksi banyak karena petani telah mempersiapkan untuk pasokan di bulan Ramadan, misalnya cabai, ayam, sayur-sayuran, dan jagung.
Tetapi di sisi lain, distribusi hasil pertanian terkendala pembatasan sosial berskala besar. Lesunya permintaan akibat pandemi COVID-19 dan menurunnya harga produk pertanian di masa panen raya. Kebijakan PSBB membuat permintaan ayam yang didominasi oleh pemilik rumah makan anjlok sampai 30%. Selain itu, harga telur dan ikan pun juga terjun bebas. Prosesnya harga telur ayam juga dipicu oleh menurunnya permintaan. Sementara harga gabah kering panen di tingkat petani juga tercatat mengalami penurunan cukup dalam sepanjang April dan berimbas pada harga beras. Dari perspektif produksi atau hulu, para petani dan produsen mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga menyesuaikan protokol berproduksi untuk menjamin dan keamanan pangan di tengah pandemi. Mobilisasi bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju ke pasar-pasar modern dan pasar-pasar yang berbasis online. Sementara itu, dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya PSBB atau social distancing di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online. Kondisi ini yang pada akhirnya membutuhkan penyesuaian strategi kebijakan terkait pangan di semua lini, produk hingga konsumsi dan hingga hilir, agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga. Aku nggak sih, sorry. Strategi pemerintah terkait ketahanan pangan di Indonesia dari sisi potensi desa. Masnya nggak sih? Masnya. Pertama itu pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan telah mendapat perhatian dan porsi yang semakin nyata karena sebagai tempat sebagian terbesar masyarakat berada. Pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk pertumbuhan sektor pertanian, integrasi nasional, dan keadilan ekonomi telah mengalami banyak perubahan. Dalam menghadapi COVID-19, pembangunan pedesaan kerap membantu kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dengan pengadaan stok pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada bantuan pangan dan non-pangan. Ini ada contohnya aja. Bupati Tegal Umi Azizah itu, ini jadi di Tegal kejadiannya, didampingi Kepala Dinas Sosial, menyalurkan bantuan kepada 2 desa di Kecamatan Tarup, yaitu Desa Brekat dan Desa Bumi Harja. Bantuan ini diserahkan kepada masyarakat yang persyaratan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Selain menyalurkan 6.500 masker, bantuan berupa beras, dan uang tunai senilai Rp200.000 per keluarga diwujudkan dalam 20 kg beras. Juga siap disalurkan untuk 69.667 kepala keluarga di Kabupaten Tegal. Tidak hanya di Kabupaten Tegal saja yang melakukan pemberian bantuan pangan, juga terdapat di kota dan kabupaten lainnya dengan jumlah bantuan yang sesuai dengan pendanaan yang ada. Ini proteksi desa. Jadi proteksi desa ini singkatnya dilakukan oleh para TNI, yaitu dalam TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa. Ini dilakukan guna melindungi warga dan juga mengedukasi warga untuk menghindari bahaya COVID-19. Lalu ada penyiapan lahan untuk pangan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengaku telah menyiapkan lahan transmigrasi sebesar 1,8 juta hektar untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi virus corona. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut lahan tersebut akan didistribusikan untuk meningkatkan hasil panen padi. Akhirnya ada padat karya tunai desa. Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Nah, ini dengan skema ini padat karya tunai dalam pelaksanaan dana desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memberikan honorarium langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Padat karya tunai dapat diarahkan untuk memperkuat cadangan pangan dengan dukungan dari kementerian yang lain. Strategi pemerintah terkait ketahanan pangan di Indonesia dari sisi pengembangan wilayah. Ya, langkah yang pertama itu meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat. Indonesia dituntut memenuhi seluruh kebutuhan pangan dalam negeri. Maka langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Untuk bisa melakukannya, pemerintah sudah melakukan realokasi anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan berupa benih, bibit, program padat karya, stabilisasi stok, dan harga pangan, distribusi dan transportasi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Lalu optimasi pengembangan wilayah. Langkah selanjutnya adalah optimisasi pengembangan wilayah, seperti mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumber daya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Contohnya di daerah Jepara, potensi daerah mereka adalah budidaya tambak, yaitu kepiting soka. Pemerintah memberikan dukungan berupa 102.800 ekor benih kepiting di tambak. Pemerintah melakukan hal ini untuk mendorong kegiatan usaha yang tergolong baru. Pendistribusiannya menurut kelompok kami bisa menjadi bantuan benih kepiting ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa menciptakan peluang usaha baru dan menopang suplai bagi permintaan pasar, dan juga membantu ketahanan pangan mereka. Lalu upaya pemanfaatan lahan suboptimal. Upaya ini dilakukan untuk tanaman pangan, budidaya ternak, dan ikan sehingga dapat mencukupi ketersediaan pangan. Seperti contohnya di Desa Madusari, Cilacap, karena di daerah desa ini banyak sekali lahan kosong dan rawa, mereka memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan membuat budidaya ternak ayam dan memanfaatkan rawa untuk dijadikan kolam untuk budidaya ikan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan di desa mereka. Ide di mana bisa membudidayakan ternak dan ikan di dalam tempat yang sama sangat menguntungkan peternak. Dan seharusnya ide dari Desa Madusari ini bisa menjadi inspirasi untuk desa-desa lain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Karena hanya dengan lahan kosong dan mengubah rawa menjadi kolam-kolam, desa-desa dapat memenuhi kebutuhan pangan dan mendapatkan keuntungan. Lalu LPM, lumbung pangan masyarakat. LPM dibangun untuk mendekatkan akses pangan ke anggota kelompok tani dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya cadangan pangan, terutama di masa krisis Indonesia. Di krisis Indonesia yang berhadapan dengan COVID-19. LPM sudah dibangun dari tahun 2009, namun kegiatannya di 10 tahun terakhir sudah optimal. Karena melalui LPM, pengembangan lumbung pangan di daerah terpencil bisa teratasi dengan baik. Melalui adanya LPM, pemerintah berharap masyarakat bisa menjaga kontinuitas ketersediaan dan akses pangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Selanjutnya, kesimpulan. Munculnya pandemi COVID-19 mengharuskan kontribusi masyarakat yang ada di pedesaan lebih dimaksimalkan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk saat ini dan meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Strategi pemerintah terkait ketahanan pangan di Indonesia dari sisi pengembangan wilayah dan potensi pedesaan yaitu yang pertama, pembangunan pedesaan, 2. Bantuan pangan dan non-pangan, 3. Proteksi desa, 4. Penyiapan lahan untuk ketahanan pangan. Selanjutnya, padat karya tunai desa atau PKTD.
Kemudian langkah untuk meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat, optimasi pengembangan wilayah, pemanfaatan lahan suboptimal, dan LPM, yaitu lumbung pangan masyarakat. Mungkin sekian Dan dari presentasi dari kelompok presentasi. kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.